Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi terkoreksi sebesar 2,02%. Dengan total market cap mencapai 982 miliar US dollars. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat dia terkoreksi sebesar 2,26% di angka 20.255. Ya, artinya kemungkinan besar tembus dan daily close di bawah dari struktur 20.300-an ya. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi kurang lebih 3% lah kalau kita bulatkan di angka 1.500. Lalu BNB dia terkoreksi sebesar 1%. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 2,22% dan Cardano terkoreksi sebesar 5,4%. Nah, kita lihat nih apakah nanti weeknya yang kemarin tuh kena target short kita atau enggak. Kalau kena berarti mantap, posisi shortnya profitable banget. Lalu untuk Solana dia terkoreksi sebesar 2,38% dan Dogecoin terkoreksi sebesar 1,8%. Jadi bisa dibilang nyaris semuanya terkoreksi. Cuma tinggal kita lihat berapa besar aja ya. Nah, kita akan balik ke economic calendar kemarin. Nah, kemarin gue bilang GDP kita berharap lebih tinggi ya. Sebenarnya ada sedikit kesalahan ya. Jadi GDP itu kan menunjukkan growth di Amerika Serikat ya. Nah, otomatis sekarang the Fed justru ingin mengurangi demand dan growth itu tentunya adalah demand ya. Jadi ya bisa dibilang GDP kemarin datanya membuat USD lebih kuat ya, better than expected di sini, dan juga initial jobless claim-nya juga better than expected. Ini jujurnya dua ini menjadi satu bensin yang membuat indeks dolar kemarin berhasil rally ya. Kemarin kan udah tembus 110 nih ya, pada kemarin lusa lebih tepatnya tanggal 26. Kemarin tanggal 27 rally lagi ya. Nah, bisa dibilang rally ini terjadi karena dua data ini hasilnya bagus untuk USD. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah penyebab kenapa cryptocurrency market dan juga bisa dibilang risk on aset lain juga seperti saham, lalu juga indeks-indeks Amerika Serikat mulai drop. Ya, itu data kemarin. Data hari ini kita lihat nggak kalah penting ya, akan keluar PCE. Nah, PCE ini sebenarnya apa? PCE ini, atau lebih tepatnya ya, core PCE ini mirip seperti CPI. Tetapi, ya, arguably ini mungkin pengaruhnya bisa lebih besar ke market karena Jerome Powell dia menyatakan bahwa dia itu lebih suka data PCE dibandingkan CPI. Karena menurut dia PCE ini bisa menggambarkan inflasi lebih baik dibandingkan CPI. Jadi PCE ini adalah personal consumption expenditure. Jadi intinya menghitung berapa besar perubahan dari price of goods dan services yang dikonsum oleh para consumers. Nah, harapannya kurang lebih mirip-mirip kayak CPI ya. Tapi perbedaannya kalau di sini justru a higher than expected reading ini akan diambil menjadi positif atau bullish untuk USD. Jadi harapan kita adalah pada hari ini tepatnya jam berapa nih? Tepatnya jam setengah 8 ya, ini akan di bawah dari 0,5%. Ya, kalau sampai di atas, ini akan menjadi bensin lagi untuk USD. Ya, jadi kurang lebih seperti itu data penting harus kita perhatikan. Lagi-lagi gue ulangi ya, harapan kita adalah PCE-nya lebih rendah daripada 0,5% pada hari ini jam setengah 8 malam. Ya. Dan selain itu juga akan ada data juga yang gak kalah penting nanti sedikit lebih malam di jam 9. Ini lagi-lagi berhubungan juga dengan demand ya, yaitu pending home sales. Kalau kita di sini harapannya adalah dia lebih rendah lagi daripada forecast. Forecastnya minus 5%, semoga saja lebih inilah intinya lebih besar lagi minusnya, mungkin minus 5,5 atau minus 6%. Itu akan bagus juga untuk cryptocurrency market dan buruk untuk USD. Ya, jadi sekali lagi gue ulangi, harapan kita adalah untuk pending home sales dan juga PCE itu lebih rendah daripada forecast. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Kita sekarang akan lanjut lagi ke chartingnya ya. Nah, seperti biasa kita akan lihat Bitcoin ya. Dimana ternyata benar ya, dia gagal mempertahankan 20.371. Lagi-lagi ya, seperti yang gue bilang, riding the upper band itu sangat jarang. Dan biasanya riding the upper band itu terjadi apabila sedang dalam bull market. Makanya gue bilang kemarin, ada probability bisa riding the upper band. Tetapi highly unlikely. Dan ternyata benar, nggak jadi riding the upper band dan mulai masuk lagi ke Bollinger Band ya. Jadi otomatis ini sebenarnya satu hal yang nggak terlalu mengagetkan. Dan sebenarnya ada setup beberapa posisi futures nanti kita akan bahas. Tapi untuk sekarang harapan kita adalah
ya kalau berharap positifnya banget sih dia bisa reclaim lagi 20.371. Tapi ya baik lagi, kalau dia reclaim berarti kembali di atas dari Bollinger Band. Jadi kalau gue pribadi sih berharap jangan sampai dia kapitulasi sampai nembus MA50. Itu aja harapan gue ya. Stabil di sini boleh lah ya, itu harapan kita. Nah, selanjutnya yang mungkin lebih penting adalah di weekly-nya ya. Di weekly-nya kita bisa di sini dia reject oleh apa? MA20 ya, MA20 di weekly alias dia reject oleh bull support band. Seperti pembahasan kita kemarin, bull support band mulai di retest oleh Bitcoin ya. Dan seperti yang kita sudah bahas juga sebelum-sebelumnya, bull support band ini adalah satu indikator yang sangat penting yang menunjukkan kita dalam bull market atau bear market. Nah, seperti yang kita bisa bilang ya, seperti yang kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat bahwa di sebelum-sebelumnya saat dia reject oleh bull support band, di situ dia lanjut lagi membuat lower low. Jadi kita lihat nih, apakah pada minggu ini dia bisa mulai masuk ke price range dari bull support band atau tidak. Kalau bisa mulai masuk ya, close di atas dari 20.700-an, that's really good ya. Dan lebih bagus lagi kalau bisa reclaim. Karena lagi-lagi ya, tidak ada bull market yang dimulai tanpa ada reclaim dari bull support band. Lu bisa lihat dari siklus-siklus sebelumnya. Ini bisa dibilang adalah satu movement wajib ya. Kalau kita di sini nih, di sini gagal, bull market belum lanjut. Di sini berhasil ya, dan dia lanjut ya. Bahkan bisa lebih jelas lagi di siklus 2015 sampai 2018. Saat dia reclaim di sini dan menjadikan bull support band sebagai support ya, jadi nggak main naik terus gitu ya, dia naik koreksi. Nah, di sini terjadi bull market yang bisa panjang. Ya lu lihat sendiri dari 2015 ya, arguably Oktober lah mulai di sini ya. Nah, sampai ke Desember 2017 atau kalau mau argue sampai tembusnya di Januari 2018. Jadi literally sangat panjang. Kenapa? Karena dia dalam tanda kutip sungkem ke bull support band. Jadi harapannya apa? Yang pertama adalah Bitcoin bisa mulai reclaim, terus menjadikan ini sebagai support, dan saat naik nggak langsung kayak di sini. Di sini kan naiknya terlalu cepat nih. Tuh, berapa lama, berapa bulan dia nggak retest. Nah, yang kita inginkan adalah dia naik yang pelan-pelan. Naik, retest, naik, retest. Saat itu terjadi, sekali lagi gue ulangi, bull marketnya bisa lebih panjang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Jadi sekali lagi PR-nya gue bilang adalah secara long term kita harus bisa menaklukkan bull support band. Dan kita akan geser lagi ke Bollinger Band ya, biar nggak pusing. Nah, sekarang kita akan lihat untuk indeks dolar ya. Harapan kita adalah data hari ini bisa membantu supaya indeks dolar bisa semakin turun ya. Dan kalau bisa itu juga, kalau bisa juga sekalian dia riding the lower band kesannya. Ini juga bisa terjadi ya, dimana dia bisa terus turun saat dia tembus dari lower band. Walaupun kemarin sayangnya mantul lagi ke atas. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk makronya pada hari ini. Kita akan lanjut ke buy limit. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Itu sangat penting. Dan tujuannya bukan bagi-bagi sinyal. Ini tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Ya, supaya mereka nggak buta, nggak ngasal. Karena udah terlalu banyak orang-orang yang buka posisi hanya dengar grup-grup sinyal. Ujung-ujungnya bingung sendiri kenapa kena liquid dan lain-lain. Ya. Nah, bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our videos, bisa share our videos, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Lo bisa pilih ya, karena kita udah kerjasama sama belasan exchanger level dunia. Harusnya sih lo ketemu yang lo suka ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa lihat Bybit sedang mengadakan Carnival Staking. Kita bisa menikmati APY hingga 28% pada BTC, ETH, USDC, dan BNB. Ini hanya berlaku untuk Indonesia, Philippines, dan Thailand. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama adalah kita bahas mengenai periode. Ini dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 14 Desember. Jadi waktunya masih sangat panjang. Nah, promosi pertama ini adalah lakukan deposit pertama di Bybit dan nikmati APY hingga 28%. Otomatis ini adalah untuk pengguna baru ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah KYC level 1 minimal, dan kedua melakukan deposit pertama kali minimal di atas dari 50 USD lah biar amannya pada periode acara ya. Nah, sisanya kalian akan mendapatkan imbalan seperti ini. BTC akan mendapatkan APY 18%,
ETH 22%, USDC 22%, dan BNB 28%. Jadi ini luar biasa tinggi jujurnya ya. Buat kalian tertarik, monggo. Nah, yang kedua adalah promosi untuk membagikan informasi mengenai acara ini. Nah, nantinya Anda akan mendapatkan 1 tiket undian berhadiah untuk setiap berita karnaval yang dibagikan. Dalam promosi ini, setiap pengguna dapat mengumpulkan hingga 10 tiket undian berhadiah. Begini cara kerjanya. Yang pertama, bagikan karnaval ini atau lebih tepatnya berita karnaval ini di sosial media Anda atau komunitas kripto daring manapun. Yang kedua, kirimkan bukti bahwa Anda telah membagikan berita karnaval ini melalui formulir berikut. Dan ketiga, saatnya menunggu hasil undian. Sebanyak 20 peserta yang memenuhi syarat akan terpilih secara acak dan masing-masing akan mendapatkan 10 USDT. Jadi sekali lagi buat kalian tertarik dan belum punya akun di Bybit, bisa cek link review kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita geser ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi seperti yang kita bisa lihat, Bitcoin kemarin gagal mempertahankan 20.371 dan daily close jam 7 pagi tadi di 20.295, ya artinya jebol. Nah, di waktu bersamaan kita bisa lihat ini kemungkinan besar akan terjadi retest pertama 20.371 sebagai resisten. Nah, andaikan ya Bitcoin sampai besok daily closing di bawah dari 20.371 ya, artinya ini akan terjadi retest pertama dengan catatan ya, ada wick yang kena di sini ya. Jadi kalau sampai ada wick yang kena di 20.371 dan daily close besok jam 7 masih di bawah dari 20.371, lo bisa pertimbangkan pending order posisi short di sini ya, alias di 20.371. Karena retest pertama dan retest kedua ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di MA50 untuk posisi short kita di sini ya. Nah, itu untuk posisi short. Untuk posisi long-nya di mana? Posisi long-nya lo bisa pertimbangkan di MA50. Ya, ini skenario yang bearish tentunya ya. Andaikan terjadi retest 1, retest 2 di sini kan lo buka short. TP di 50. Kalau terjadi pantulan pertama itu retest 1, pantulan kedua, retest kedua kita bisa buka posisi long di MA50 dengan target TP-nya dibalik saja di 20.371. Ya, jadi setupnya menurut gua sangat gampang. Dan kalau buat lo yang udah nonton DCWT, ya minimal seminggu lah. Kalau lo dari buta banget, harus udah kebayang gimana cara bukanya. Ya, oke. Jadi itu untuk posisi long dan short Bitcoin. Bang, bisa nggak ngelong di 20.371? Bisa aja, ya. Kalau misalkan dia reclaim nih, ini skenario yang cenderung lebih bullish. Ini akan dia reclaim di atas, terus dia terjadi retest 1, retest 2. Technically speaking boleh buka, tapi karena Bollinger Band-nya masih terlalu dekat, menurut gua highly unlikely lah bisa terjadi seperti itu. Tapi balik lagi, kalau sampai terbentuk setup seperti itu, ya monggo-monggo aja kalau mau buka, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short secara yang bullish atau bullish dan bearish scenario. Dan sekarang untuk buy limit ya. Buy limit pertama kita secara spot bisa pertimbangkan di MA50 yaitu di 19.670 dan untuk buy limit kedua bisa pertimbangkan di 19.226 dan yang ketiga bisa di 18.800 lah kalau kita buletin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit secara Bitcoin, secara spot ya. Dan please gue ingatkan jangan all in, pastikan pakai uang dingin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum dan untuk Ethereum kurang lebih sama dengan Bitcoin ya. Kayak pembahasan kemarin juga ya, dia tembus dari upper band dan kondisinya sedang bear market. Jadi probability-nya lebih cenderung koreksi dan benar ya. Kemarin tembus dan lebih tepatnya daily close di bawah dari 1524. Dan bahkan kalau untuk Ethereum sudah terjadi retest pertama. Nah, jadi kita lihat nih, apabila besok Ethereum masih di bawah dari 1524, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 1524. Jadi kurang lebih seperti ini ya, besok bertahan di sini atau bertahan di bawah dari 1524. Kita pasang pending order, kena posisi short di sini. Nah, dapat. Target TP-nya adalah di 1434. Ini not bad seingat gue ya. Kalau secara persentase ini tuh sebesar lumayan 5,77%. Jadi itu untuk posisi short. Untuk posisi long kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1434. Target TP-nya tinggal kita balik di tempat kita buka posisi short yaitu di 1524. Jadi as easy as that ya. Tempat kita buka posisi short adalah resisten. Saat itu terjadi resisten yang terkonfirmasi, kita bisa buka posisi short. Nah, andaikan kita ketemu support.
mantul di support 2 kali, terjadi konfirmasi. Kita bisa buka posisi long. Target TP-nya bisa di tempat kita buka posisi short. Ya, jadi logiknya harusnya gampang tuh ya. Satu resisten, satu support. Nah, untuk posisi spotnya, lu sekarang bisa pertimbangkan di daerah 1434. Lagi-lagi untuk spot, lu berpikir ini jangka panjang. Jangan cuma berpikir sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Ya, lu berpikir lu bisa hold bulanan bahkan sampai tahunan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana, kita bisa lihat sepertinya posisi short kita sudah kena TP. Yes, ya kena TP ya. Karena kita bisa lihat di sini lowest positionnya adalah di $30 lebih 38 sen. Nah, sementara target TP adalah di $30 lebih 41 sen. Jadi congratulations bagi kalian yang sudah buka posisi short di MA50 karena memang secara SOP sudah terbentuk ya. Pada tanggal 25 retest pertama, tanggal 26 retest kedua. Jadi lu sebenarnya udah bisa buka posisi dari tanggal 26. Tapi buat lo yang ketinggalan, kemarin juga pending order, dapat. Ya, jadi literally Solana ini sangat enak kemarin ya. Lu dapat kesempatan kedua buat buka posisi short. Nah, buat lo yang sudah TP, harusnya sekarang dalam keadaan profit sebesar 5,22%. Ya, not bad at all. Apalagi dalam kondisi market seperti ini. Jadi lagi-lagi, dalam kondisi market yang kesannya mungkin nggak parabolik pun kita bisa profit. Ya, tapi ya lo harus mau belajar ekstra. Jangan cuma mau denger dari grup-grup sinyal ya, karena lagi-lagi grup-grup sinyal nggak ngajarin logikanya seperti apa ya. Oke, nah sekarang itu adalah posisi short, udah profit. Posisi longnya gimana bang? Tinggal kita balik cara berpikirnya, simple ya. Jadi ini sudah terjadi di tes pertama nih. Kita lihat apakah besok Solana bisa daily close di atas atau di bawah dari $30 lebih 41 sen. Andaikan Solana berhasil bertahan di atas dari $30 lebih 41 sen, lo bisa pertimbangkan untuk pending order besok di $30 lebih 41 sen, yaitu posisi long ya, jangan posisi short. Nah, setelah itu terjadi, kalau memang rezeki lo dan dapat posisi long, ya udah, lo hold sampai target TP di MA50. Jadi tempat kita buka posisi short kan resisten. Resisten kita bisa jadiin tempat TP, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana ya secara setup. Dan untuk spotnya bisa sama juga di posisi long, yaitu di $30 lebih 41 sen. Oke, dan selanjutnya ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama di MA200. Artinya sudah terbuka setup posisi short ya. Jadi apabila pada hari ini terjadi lagi retest di MA200, lo bisa pertimbangkan buka posisi short. Dan nggak perlu lo liatin terus chartnya ya, karena sudah terjadi retest pertama di sini. Otomatis kalau sampai kena, ini adalah retest kedua. Lo bisa pertimbangkan buka pending order ya. Tentunya pending ordernya short, jangan long ya. Nah, untuk posisi short di MA200 ini target TP-nya jelas yaitu di 282,7 ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Retest sekali lagi, buka posisi short, target TP-nya di 282,7. Kalau sampai kena, ini profitnya sekitar berapa persen ya? Kayaknya nggak terlalu besar, tapi lumayan lah. Ya, lumayan lah, 3,3%-an. Ya, jadi, ya lagi-lagi, dalam kondisi market apapun sebenarnya kita bisa saja profitable apabila kita bisa jaga risiko kita. Ya, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya apabila nanti ini the best case scenario-nya ya. Dia retest ke atas, kita kena TP di sini, dia mantul, retest kedua, lo bisa buka posisi long di 282,7 ya. Nah, tentunya target TP-nya tinggal kita balik saja di MA200. Untuk posisi spot sekarang bisa juga pertimbangkan di 282,7 sama dengan posisi long. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat sudah terjadi retest kedua sesuai dengan pembahasan kita kemarin. Jadi buat lo yang sudah pending order dan nonton DCWT kemarin, harusnya sudah dalam keadaan profit. Nah, profitnya sebesar apa? Kita coba cek ya. Sekarang harusnya profit sebesar 7,24%. Not bad ya, hanya dalam waktu sehari lebih lah ya. Lagi-lagi target TP kita adalah di MA20 yaitu di 37 sen. Ya, jadi wah enak nih buat kemarin yang nggak miss DCWT, profitnya lumayan luber ya. Nah, jadi lagi-lagi sebenarnya kalau lu disiplin dengan SOP trading lu ya, dan lu bisa jaga resikonya bener, marginnya nggak ngasal, nggak main rata kanan, harusnya lu bisa profitable.
Tapi lagi-lagi ya, secara future trading ini nggak harus lu lakukan. Kalau lu merasa lebih nyaman long term investing gitu ya, DCA jangan murni lah, DCA atau averaging in general ya, itu juga nggak masalah. Ya tinggal lo sesuaikan sama SOP dan risk tolerance lo masing-masing ya. Itu untuk posisi short ya. Andaikan kena EMA 20 berarti kena TP. Nah, sekarang posisi longnya gimana? Posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 20, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long, target TP-nya tinggal dibalik ke 41 sen. Ya, jadi as easy as that. Untuk spot gue pribadi masih sama seperti kemarin, mungkin bisa pertimbangkan untuk averaging lagi apabila Cardano sudah bisa lebih jelas dan bisa dibilang harga runningnya di atas dari 44 sen. Sebelum itu terjadi mungkin ya di hold dulu lah secara spot. Tapi untuk secara futuresnya otomatis ada kesempatan seperti kemarin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya, dan kurang lebih DCWT kita selesai pada hari ini. Sekali lagi ada dua data penting yang akan kita lihat pada hari ini, yaitu adalah PCE atau lebih tepatnya Core PCE yang akan keluar pada setengah 8 malam nanti, dan juga akan ada pending home sales. Dua-duanya sangat berpengaruh terhadap kebijakan dari the Feds ya, dan ini kemungkinan besar juga bisa mempengaruhi markets alias membuat volatile. Tinggal pertanyaan volatilenya ke atas atau ke bawah. Sekali lagi, harapan kita PCE-nya adalah lebih rendah daripada forecast dan juga pending home sales-nya juga lebih rendah daripada forecast ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai uang panas. Lebih baik lu masukin nggak terlalu besar tapi pakai uang dingin dan konsisten dibandingin pakai pinjol ujung-ujungnya ya diketok besoknya ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.